Ketika ada hati yang begitu mencari Tuhan, Yesus memberikan tanggapannya. Yesus bersedia untuk hadir. Yesus bersedia untuk memenuhi kehausan jiwa dan roh orang-orang yang sedemikian menginginkan dirinya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya akan mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari untuk memperhatikan kehidupan Maria Magdalena. Saya mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat pertama sampai dengan ketiga, ayat 8 sampai dengan 18. Mari sebelum kita mengawali membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menciptakan kami, memeliharakan hidup kami. Bahkan Tuhan juga yang mengampuni, menebus, memperbaharui kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami alami, bahkan juga yang kami lakukan. Khususnya Tuhan yang memanggil kami untuk ikut serta dalam karya Tuhan, ikut serta menghadirkan kerajaan Bapa di bumi ini. Apabila sekali lagi kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, berikanlah kepada kami pewahyuan, hikmat, dan bahkan sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dahulu Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, lalu melompat ayat yang ke-8 sampai dengan 18. Dituliskan demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ayat yang ke-8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu,
"Mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya mengawali dengan 3 buah pertanyaan. Yang pertama, Maria Magdalena dirasuki roh-roh jahat. Pernahkah saudara membayangkan apa yang dialami dan dirasakan oleh Maria Magdalena? Yang kedua, Maria Magdalena dikuasai dan diperbudak oleh roh-roh jahat. Adakah dan apakah yang membelenggu dan memperbudak diri dan hidup saudara? Yang ketiga, apakah saudara mengalami ketika semua orang menolak dan meninggalkan saudara, Yesus justru mengulurkan tangan dan membuka tangan untuk saudara? Mari kita melihat kehidupan Maria Magdalena. Sebagian besar dari kita mungkin tidak pernah merasakan dan mengerti apa artinya kehilangan kebebasan. Saudara-saudara kita yang mengalami masalah hukum dan kemudian dihukum penjara, merasakan hilangnya kebebasan, tidak dapat keluar dari penjara, bahkan pada jam-jam tertentu tidak dapat keluar dari kamar sel mereka. Dan bagi sebagian saudara kita yang sakit parah sehingga tidak dapat berdiri apalagi berjalan, mereka kehilangan kebebasan untuk dapat bergerak ke sana kemari kemana mereka mau. Mereka harus menunggu bantuan orang lain. Bahkan untuk mengganti posisi tubuh mereka di tempat tidur, ataupun untuk memindahkan mereka ke tempat lain dengan memakai kursi roda. Dan bagi mereka yang lumpuh pada zaman dahulu, lebih-lebih yang tidak punya keluarga yang mempedulikan dan merawat mereka dengan baik, seringkali hanya tergolek di tempat tidur tanpa pernah dapat keluar kamar dan keluar rumah. Tetapi apakah kita dapat membayangkan kehilangan kebebasan atas tubuh kita? Tubuh kita tidak dapat kita gerakkan, kita gunakan sebagaimana keinginan kita, karena ada kekuatan dan kuasa yang menjajah tubuh kita, yang tidak dapat kita lawan. Mereka ini berada dalam tubuh kita, memakai tubuh kita seolah-olah milik mereka, padahal mereka adalah penindas
perampas yang menawan, orang yang mereka rasuki, dan menjadikan orang yang mereka rasuki sebagai budak mereka. Lebih buruk lagi oleh karena penindasan dan penjajahan ini bukan hanya terjadi dalam waktu-waktu tertentu, tetapi akan berlangsung terus-menerus selama roh-roh jahat bercokol dalam tubuh mereka yang dirasuki. Roh-roh jahat ini menjajah tubuh, mengendalikan organ-organ tubuh, memakai dan memaksa tubuh seolah-olah milik mereka untuk bertindak sebagaimana yang mereka mau. Bahkan itu berarti berteriak-teriak, marah-marah, memukuli tubuh mereka sendiri, maupun mengancam orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Apakah Maria Magdalena yang dirasuki oleh 7 roh jahat kehilangan kesadarannya sama sekali, sehingga ia tidak lagi terganggu dengan apa yang dilakukan oleh roh-roh jahat, maupun ketika ia dipaksa untuk berbuat ini dan itu oleh roh-roh jahat? Apakah Maria Magdalena tidak lagi menderita? Tetapi kita tahu bahwa Maria Magdalena tidak kehilangan kesadarannya sepenuhnya. Maria Magdalena sadar, tetapi dia tidak mampu untuk mengendalikan tubuhnya sendiri, bahkan organ-organ tubuhnya sendiri. Roh-roh jahat ini memakai tangannya dan kakinya dan tubuhnya. Maria Magdalena seringkali dipaksa untuk melakukan apa yang sesungguhnya bukan keinginannya. Mari kita mencoba untuk membandingkan. Jikalau ibu, bapak, saudara-saudari pernah melihat seorang wanita mungil, bahkan mungkin seorang remaja putri, kerasukan satu roh jahat saja, seringkali kedua tangan dan kakinya tidak dapat dengan mudah ditahan oleh 4 orang laki-laki, supaya ia tidak berdiri, supaya ia tidak bangun, dan kemudian menjadi liar. Itu baru satu roh. Bagaimana seperti Maria Magdalena, ia bukan dirasuki satu roh, bukan 2, bukan 3, bukan 4, 5, 6, tetapi 7 roh jahat. Bagaimana kita membayangkan kekuatan yang sesungguhnya menindas Maria Magdalena? Kekuatan yang membuat dia tidak mampu, tidak berdaya untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Roh-roh jahat ini membuat tubuh Maria Magdalena seperti rumah mereka, seperti kendaraan bagi mereka. Dan karena orang-orang yang dirasuki roh-roh jahat cenderung untuk berteriak-teriak, untuk menunjukkan sikap agresif, bahkan menyerang, orang-orang menjadi takut juga kepada Maria Magdalena. Ia mungkin dahulunya oleh keluarganya dicoba untuk dikendalikan, diikat dengan rantai, tetapi roh-roh itu mampu memutuskannya. Mungkin juga disekap di dalam kamar, tetapi pada saat lengah, roh-roh jahat ini akan memaksa Maria Magdalena untuk pergi keluar. Dan bukankah orang kemudian menjadi takut? Maria Magdalena dijauhi oleh keluarganya. Orang-orang takut ia sendirian dan kesepian. Ia sendirian tidak berarti ia memiliki keheningan. Oleh karena tubuhnya seperti Roma yang dihuni oleh 7 anak kecil yang selalu ribut, berteriak-teriak,
mengatakan ingin ini dan itu, mau berbuat ini dan itu, mengajak temannya untuk melakukan ini dan itu. Dan ketika temannya menolak, bertengkar, dan kemudian mereka saling memukul. Dalam hal ini, kedua tangannya kiri dan kanan dibuat seolah-olah dua pribadi yang berkelahi. Tetapi yang dipukul adalah tubuhnya. Tangannya yang dipukul tangan lain pun adalah tubuhnya. Maria Magdalena menderita. Maria Magdalena seringkali merasa seperti memiliki lebih dari satu tuan. Yang satu memerintahkan begini, yang lain memerintahkan begitu. Maria Magdalena seringkali mengalami kebingungan, bahkan mengalami kepalanya menjadi sakit oleh karena suara-suara, oleh karena keributan, oleh karena pertengkaran, oleh karena perintah-perintah yang ada di dalam kepalanya. Dan ia bahkan seringkali tidak tahu harus menuruti yang mana. Maria Magdalena seringkali merasa dirinya terbelah. Bukan cuma menjadi dua, bukan menjadi 3 atau 4 atau 5 atau 6. Ia seperti terbelah menjadi 7. Kehendak dan keinginannya sendiri selalu tenggelam, diterjang oleh riuh pekik kemauan roh-roh jahat tersebut. Maria Magdalena sungguh-sungguh menderita. Dia diperbudak, diperalat, disiksa, dan diperlakukan seolah-olah ia tidak lebih daripada kendaraan. Adakah roh-roh jahat peduli dengan kebutuhan tubuhnya? Bila ia haus akan mempersilahkan untuk minum, bila ia lapar akan memberi kesempatan untuk makan makanan manusia, bukan makan sabut kelapa atau pecahan kaca, seperti yang kadang-kadang kita lihat ketika orang kerasukan roh. Mereka makan bukan makanan manusia, sabut kelapa, makan pecahan kaca. Bila Maria lelah, adakah roh-roh jahat ini memberikan kesempatan kepada Maria untuk tidur? Pastilah tidak. Roh-roh jahat ini akan memaksa Maria untuk tetap terus terjaga. Bahkan dengan tubuh yang lunglai, lumrah, lemah, roh-roh jahat ini mampu membuat tubuh Maria Magdalena kuat dengan kekuatan sendiri, kekuatan mereka sendiri. Adakah Maria Magdalena ini dibiarkan, diizinkan untuk merawat badannya, mandi, dan keramas? Pastilah tidak. Sehingga bila Maria Magdalena sedang dalam keadaan sadar, mampu untuk melihat dirinya sendiri, mungkin melihat bayangan wajahnya di atas bayang-bayang air, ia segera melihat dirinya persis seorang gembel yang kotor, dengan muka belepotan, rambut awut-awutan yang sudah lengket di sana dan di sini, belum lagi ditambah dengan bau badannya. Ia sendiri jijik dengan dirinya, apalagi orang lain. Maria Magdalena seperti binatang liar dan bukan lagi seperti manusia. Tetapi adakah yang masih mempedulikan Maria Magdalena? Adakah yang merasa iba dan memikirkan sesuatu yang baik untuk dirinya? Adakah yang memikirkan Maria Magdalena dengan prihatin, dengan berduka? Adakah yang mengasihi Maria Magdalena? Masih adakah? Apakah ada? Siapa? Ada.
yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan Maria Magdalena. Tuhan yang tidak rela Maria Magdalena dijadikan tawanan dan budak roh-roh jahat, karena bukan untuk itu Tuhan menciptakan Maria Magdalena. Tuhan juga tidak rela Maria Magdalena diperlakukan seperti kendaraan. Allah mengasihi Maria Magdalena. Allah tidak akan meninggalkan dan membiarkan Maria Magdalena. Allah menginginkan yang terbaik baginya. Allah belum selesai dengan Maria Magdalena. Masih banyak yang Allah ingin terjadi dalam kehidupan Maria Magdalena. Masih banyak yang Tuhan ingin mengerjakannya dengan memakai Maria Magdalena. Pada saat yang tepat, Allah tidak lagi membiarkan roh-roh jahat menindas dan memperbudak Maria Magdalena. Di dalam kehadiran Yesus, manusia Allah, Maria Magdalena dibebaskan oleh karena Yesus mengusir roh-roh jahat ini keluar dari tubuhnya dan melarang roh-roh jahat ini kembali merasuki Maria Magdalena. Maria Magdalena bebas. Para penjajah yang bercokol di dalam tubuhnya sudah pergi. Maria Magdalena sadar, kini ia mampu bertindak sebagaimana yang ia inginkan. Tubuhnya kembali berada dalam kendalinya, mentaati untuk melakukan apa yang ia inginkan. Tangannya, kakinya, badannya, maupun juga mulutnya. Oh, Maria Magdalena segera berbenah, mengurusi tubuhnya, membersihkannya, menata hati dan perasaannya, supaya ia tidak terus tenggelam dalam rasa malu, rasa tak berharga, karena ia menemukan Yesus yang menolongnya, membebaskannya dari roh-roh jahat, memperlakukan dirinya sebagai manusia, bukan sebagai hewan liar. Dengan tatapan matanya yang memancarkan kasih, kepedulian, penghargaan, memberikan harapan kepadanya. Yesus bukan hanya mengusir roh-roh jahat dari tubuhnya, tetapi Yesus dengan kasih-Nya juga menyingkirkan, mengambil dan membuang berbagai perasaan negatif dari hatinya, dari pikirannya, dan dari ingatannya. Rasa malu, rasa hina, rasa diri tak berharga, rasa tidak dikasihi, tanpa pengharapan, bahkan juga kemarahan terhadap orang-orang yang pernah menghina dan merendahkan dirinya. Yesus memberi Maria Magdalena ketenangan, kedamaian. Oleh karena di dalam Yesus, Maria Magdalena menerima rasa diperhatikan, disayangi, diterima, dirinya dihargai, dan itulah yang membuat ia memiliki pengharapan bahwa Allah akan memberikan kepadanya karunia yang baik, dan Allah akan menjadikan hidupnya berguna dan memuliakan dirinya. Maria Magdalena sangat berterima kasih kepada Yesus, sangat bersyukur kepada Bapa oleh karena Bapa mempedulikan dirinya, mengasihi dan menolongnya. Maria Magdalena memuji-muji kebaikan dan kasih Allah yang telah ia terima dan alami. Kepada banyak orang, Maria Magdalena ingin untuk menceritakan, ingin untuk menyaksikan apa yang sudah dilakukan Yesus bagi dirinya, untuk hidupnya,
dan untuk masa depannya. Betapa Yesus sangat berarti baginya. Maria Magdalena sadar bahwa ia sangat berhutang budi, bahkan berhutang hidup kepada Yesus. Mungkin Mazmur Daud, Mazmur 63 ayat 3 dan 4 dapat menjadi ungkapan isi hati Maria Magdalena. Sebab kasih-Mu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Maria Magdalena sungguh-sungguh menyadari bila hidupnya ketika dikuasai oleh roh-roh jahat dibandingkan dengan kasih setia Tuhan, hidupnya yang lalu sungguh-sungguh tidak berharga. Karena itu ia dapat mengatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Yesuslah yang membuat ia mendapatkan kenyang, bukan kenyang di perut, tetapi kenyang dalam hati, kenyang dalam roh. Dan itulah yang menyebabkan Maria Magdalena memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Bila Maria Magdalena mengingat sekian lama ia menjalani hidup yang hancur berantakan karena dijajah roh-roh jahat yang membuat ia merasa dirinya begitu rendah, begitu menjijikkan dan memalukan. Dirinya tidak berharga dan tidak punya harapan lagi. Dan jika ternyata ia sekali lagi diberi kesempatan untuk menjalani hidup yang normal, hidup yang baik, hidup yang indah, yang merupakan kasih karunia Yesus yang telah membebaskannya dari roh-roh jahat, Maria Magdalena akan menjawab kasih Yesus ini. Maria Magdalena akan menanggapi karunia Yesus ini yang membuat ia bukan hanya memiliki hidup, tetapi memiliki hidup yang berpengharapan. Hidup yang sekarang ini ia yakini bukan miliknya sendiri, tetapi milik Yesus. Oleh karena itu, dengan penuh kesadaran, dengan sukarela dan sukacita, Maria Magdalena mengabdikan dan mempersembahkan hidupnya untuk Yesus. Oleh karena hanya Yesus satu-satunya pribadi yang mempedulikan dan mengasihinya, yang melimpahkan hidup yang baru baginya, maka ia pun sadar hidupnya yang adalah karunia Yesus sesungguhnya adalah hidup milik Yesus. Kebahagiaan Maria Magdalena bukanlah untuk berbuat sesuatu atau mendapat sesuatu untuk dirinya, tetapi berbuat bagi Yesus. Apa saja yang mampu ia lakukan, mulai dari hal-hal kecil sederhana, memasakkan makanan, menyediakan keperluan Yesus, dan juga sekaligus kebutuhan dan keperluan murid-murid dan rombongan Yesus. Maria Magdalena dengan sukarela dan sukacita menjadikan dirinya sebagai budak Yesus. Oleh karena ia pernah diperbudak roh-roh yang jahat, dan sekarang ia bebas, dan dengan kesadarannya sendiri, ia menjadikan dirinya budak Yesus yang baik, Yesus yang mengasihi,
Dan karena itu setelah Maria Magdalena beroleh kesembuhan, kebebasan dari roh-roh jahat, Maria Magdalena tidak kembali ke rumahnya. Tetapi ia memutuskan untuk mengikuti Yesus dan rombongan murid-muridnya bersama-sama dengan beberapa wanita yang juga mengikuti Yesus. Dan bahkan dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5. Para wanita ini melayani rombongan Yesus dengan harta milik mereka. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena mungkin tidak dicatat sebagai murid Yesus karena pada masa Yesus wanita tidak diperhitungkan. Tetapi Maria Magdalena mengikuti Yesus bersama murid-murid. Ia mendengar ketika Yesus mengajar orang banyak, bahkan juga mungkin ketika Yesus mengajar murid-murid. Maria Magdalena melihat ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan bahkan Maria Magdalena mengerti ketika Yesus tidak sedang di hadapan orang banyak dan juga tidak bersama dengan murid-muridnya. Yesus biasanya memberi waktu untuk Bapanya, berdoa, berkomunikasi dengan Bapanya. Mungkin tidak dicatat dalam kitab-kitab Injil, tetapi saya percaya Maria Magdalena giat bersaksi, menyaksikan Yesus yang ia kasihi, dan bahkan mengajarkan pengajaran Yesus yang ia dengar dan ia pelajari. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menjalani hidup kita? Apakah kita merasa hidup kita ini banyak hal yang membuat kita tidak dapat bersukacita dan bersyukur? Kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa apa yang dimiliki sesungguhnya baik dan berharga, sampai ia kehilangan apa yang dianggap biasa-biasa saja. Ia baru mengerti betapa berharganya, tetapi ia dahulu kemarin tidak mampu untuk menyadarinya. Maria Magdalena pernah mengalami hidup yang sedemikian terpuruk, sedemikian buruk, sehingga ketika ia beroleh kesembuhan, kebebasan dari roh-roh jahat, ia sungguh-sungguh mengerti kehidupan yang bebas dari roh-roh jahat, lebih-lebih kehidupan yang mengenal Yesus, mengalami kasih Yesus adalah kehidupan yang berharga. Adakah ibu, bapak, saudara-saudari kita menyadari kita diberi hidup sungguh-sungguh berharga? Kita mengenal dan mengalami kasih Yesus itu sungguh-sungguh karunia. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, apakah masih ada hal-hal yang kita anggap kurang? Apakah masih ada hal-hal yang kita anggap tidak baik? Apakah masih ada hal-hal yang kita anggap mengecewakan kita? Hidup kita berharga oleh karena kita hidup bersama dengan Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena mengasihi Yesus. Dan Barclay menuliskan mungkin Maria Magdalena adalah yang paling mengasihi Yesus. Sehingga ketika Yesus kemudian ditangkap dan diadili dan dihukum mati dengan cara disalibkan, Maria Magdalena pastilah yang paling merasakan kedukaan, yang paling merasakan kepedihan, kesedihan oleh karena kematian Yesus. Tetapi ia tidak hendak larut dalam kesedihan.
Oleh karena walaupun Yesus sudah wafat, ia masih merasa harus merawat jenazah gurunya, Yesus. Karena itu ia bertahan walaupun dengan hancur hati dan dengan mata yang terus-menerus mencucurkan air mata. Tetapi apa yang harus ia lakukan? Harus dengan sesuatu yang sungguh-sungguh ia yakini. Ia menguatkan diri, ia memotivasi diri untuk tetap terus hadir. Bahkan pada saat Yesus disalibkan, pada saat Yesus dikuburkan, dan minggu pertama sesudah hari Sabat lewat, pagi-pagi benar, Maria Magdalena mungkin bersama dengan teman sudah berada di kubur Yesus, dan betapa ia terkejut oleh karena batu besar yang menutup lubang kubur sudah tidak ada lagi. Dan ketika ia menengok ke dalam kubur Yesus yang bentuknya seperti gua, jenazah Yesus sudah tidak ada. Dengan kebingungan, dengan gemetar, dengan segala macam pikiran yang muncul, Maria Magdalena segera berlari hendak memberitahukan kepada Simon Petrus dan Yohanes apa yang mesti mereka lakukan. Dan ketika Petrus dan Yohanes kemudian lari ke kubur dan mereka melihat, paling tidak Yohanes percaya bahwa Yesus sudah bangkit, lalu mereka pulang ke rumah. Dan Maria Magdalena saat itu ketika ia menyusul kembali ke kubur, ia sendirian di kubur. Dan ia kebingungan. Dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Dan ia seperti linglung, kehilangan kesadaran, menangis dan menangis dan menangis. Dan ketika ia menengok ke dalam gua tempat jenazah Yesus dibaringkan, dan dua orang sosok berpakaian putih duduk di tempat jenazah Yesus dibaringkan, satu di bagian kepala dan satu di bagian kaki, kita tahu kedua orang ini bukan orang tetapi malaikat. Tetapi Maria Magdalena tidak berpikir apa-apa. Ia tidak berpikir dari mana tiba-tiba di dalam gua yang tertutup kecuali pintu di depan di mana ia ada di sana. Mereka bisa ada di dalam. Dan bahkan jikalau malaikat-malaikat ini memakai pakaian yang bersinar, Maria pun seolah-olah tidak mempedulikannya. Bahkan sampai ketika malaikat itu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dengan spontan dan cepat Maria Magdalena menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dan ketika seorang berdiri di belakangnya dan Maria menoleh dan berpikir itu penjaga taman, ia pun segera bertanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Maria tidak menyebut siapa yang ia maksudkan. Oleh karena ia hanya mengatakan dia, "Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia." Siapa ia? Siapa dia yang Maria maksudkan? Ia berpikir semua orang mestinya mengerti yang ia maksudkan adalah Yesus. Di mana Tuhan meletakkannya supaya aku dapat mengambilnya. Maria tidak berpikir soal betapa berat jenazah seorang laki-laki dewasa. Maria tidak pernah mempertimbangkan bagaimana caranya ia akan mengambil. Maria hanya ingin sesegera mungkin menemukan di mana jenazah Yesus, sang guru, supaya ia segera merawatnya. Hanya itu yang tersisa.
di dalam hati dan pikirannya. Dan ketika kemudian ia mendengar namanya dipanggil Maria, tiba-tiba ia segera mengenali nada, intonasi, cara melafalkan nama seperti yang ia dengar ini adalah cara gurunya Yesus memanggil. Dan karena itu secara spontan Maria pun menengok dan menjawab, "Rabuni," guruku. Ia tidak berpikir, bukankah guru sudah wafat? Bagaimana guru bisa memanggil? Kalau guru sudah wafat, siapa yang memanggil dia seperti cara guru Yesus memanggilnya? Betapa senang ketika Maria menyadari bahwa Yesus ternyata bangkit. Betapa menggembirakan, Yesus ternyata tidak mengalami kekalahan yang ironis dan tragis. Yesus ternyata dibangkitkan Bapa. Ia menang dan sekarang ia mulia. Yesus ternyata hidup sebagaimana yang ia katakan. Dan karena itu begitu senangnya Maria. Ia segera memeluk kaki Yesus, memeluk sedemikian erat, memeluk sepertinya ia tidak akan pernah melepaskannya lagi, supaya ia tidak kehilangan Yesus. Dan Yesuslah yang kemudian menyuruhnya supaya melepaskan dia. Maria punya tugas untuk memberitahu kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus sudah bangkit, sementara Yesus pun harus pergi kepada Bapa. Yesus bukan akan tetap dikubur. Yesus bukan tetap akan bersama dengan Maria dan murid-murid. Yesus punya tugas yang lebih besar, yaitu datang kepada Bapa dan mengirimkan Roh Kudus. Maria mengungkapkan sukacitanya, Maria mengungkapkan kegembiraannya, Maria mengungkapkan betapa Yesus sungguh-sungguh berharga, berarti, bahwa Maria sesungguhnya membutuhkan Yesus seperti yang digambarkan Mazmur Bani Korah di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Katanya, ketika rusa sedemikian haus, mereka akan terus mencari dan tidak akan berhenti. Karena berhenti berarti mati. Maria begitu mengingini, begitu merindukan untuk menemukan Allah, untuk mengalami Allah, untuk bersama dengan Allah. Mungkin satu mazmur lagi, Mazmur Daud ketika ia berada di padang gurun Yehuda. Mazmur pasal 63 ayat yang pertama. Daud mengatakan, "Ya Allah, Engkau Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Bayangkan, padang gurun yang sedemikian gersang dan tandus, merindukan air. Diguyur air hujan pun, sepertinya air hujan itu akan segera meresap dan tidak akan mampu untuk cukup lama membasahi padang gurun. Seperti itu Daud menggambarkan kerinduannya akan Allah, kehausannya akan Allah.
Dan Mazmur 63 ini maupun Mazmur 42 ini menolong kita untuk mengerti kehausan Maria Magdalena. Betapa ia menghargai Yesus seperti rusa mencari sungai yang berair, seperti tanah padang gurun merindukan air. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa kita mengingini Tuhan, seberapa kita menghargai Tuhan, seberapa kita merindukan Tuhan, dan seberapa kita mencari Tuhan. Adakah kita ini seperti Maria Magdalena, mengabdikan hidupnya dan masa depannya untuk Tuhan, melayani Tuhan? Dan ketika Yesus wafat, ia sungguh-sungguh seperti kehilangan hidupnya, menangis di kubur Yesus. Inilah hati yang begitu haus akan Yesus. Inilah hati yang begitu mengasihi Yesus. Dan inilah mungkin yang menyebabkan Yesus yang bangkit tidak pertama-tama menjumpai Simon Petrus untuk menyelesaikan penyangkalannya. Yesus yang bangkit juga tidak menjumpai Thomas yang meragukan kebangkitannya. Yesus yang bangkit juga tidak datang kepada Maria ibundanya. Tetapi Yesus yang bangkit pertama kali justru menjumpai Maria Magdalena. Ketika ada hati yang begitu mencari Tuhan, Yesus memberikan tanggapannya. Yesus bersedia untuk hadir. Yesus bersedia untuk memenuhi kehausan jiwa dan roh orang-orang yang sedemikian menginginkan dirinya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia yang lebih lanjut daripada kehidupan Maria Magdalena, kita menjumpai seorang pembantu rumah tangga di Inggris yang ketika dia berada dalam sebuah bis, ia mendengar tayangan tentang Cina. Betapa Cina sangat membutuhkan Injil. Dan ia kemudian terpikir dan ia kemudian memiliki kerinduan, ia termotivasi untuk pergi ke Cina dan memberitakan Injil. Ia mencoba untuk mendaftar ke lembaga pelayanan Injil yang mengirimkan misionaris ke Cina. Tetapi dia ditolak. Nama perempuan 28 tahun ini Gladys Aylward. Dan ia kemudian meletakkan Alkitabnya dan uangnya 2 peni dan berkata sebagai sebuah doa, "Ya Tuhan, ini Alkitabku, ini uangku, dan ini aku." Dorongan untuk pergi ke Cina ini tidak pernah sirna, bahkan menjadi semakin kuat. Dan karena itu ia menabung, ia mengumpulkan sen demi sen. Ia akan pergi ke Cina. Dan ia tahu ia tidak mungkin berangkat ke Cina naik kapal laut. Karena itu ia memutuskan untuk melalui jalan darat dari Inggris untuk sampai ke Cina. Sebuah perjalanan yang panjang dan jauh. Dan melewati daerah-daerah yang dianggap sebagai daerah yang rawan. Tetapi Gladys menetapkan komitmennya dan berangkat. Dan ia kemudian sesudah melewati segala suka dan dukanya, ia sampai ke Cina, ditampung oleh seorang misionaris yang lebih tua, Jenny Lawson, dan dia kemudian berusaha untuk berbuat apa yang mampu ia perbuat, mulai dari membantu Jenny mengelola sebuah
penginapan, dan kemudian dia nanti mampu untuk mengurusi anak-anak panti asuhan, dan bahkan ia kemudian akan menjadi salah satu yang terkenal sebagai orang yang berhasil membawa kebaikan bagi orang-orang yang ia layani di Jinan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau Maria Magdalena kehilangan kebebasan karena dirasuki oleh roh-roh jahat, adakah yang juga membuat saya dan ibu bapak juga tidak bebas? Adakah kita dikuasai oleh roh jahat? Mungkin tidak. Tetapi apakah saudara pernah memeriksa diri? Oleh karena beberapa cerita teman seiman mengatakan bahwa ternyata tanpa sepengetahuan mereka, pastilah karena ini pada waktu mereka masih kecil sebelum lahir, atau ketika mereka masih batita atau balita, orang tuanya sudah menyerahkan mereka kepada roh-roh jahat sebagai tumbal, oleh karena orang tua mereka ingin mendapatkan kekayaan dengan cara yang cepat, ingin memiliki kekuatan kesaktian, ingin tetap cantik, ingin tetap tampan, ingin tetap muda, dan ternyata dia adalah tumbalnya, sehingga sesungguhnya ia dipersembahkan menjadi milik roh jahat. Kita, saudara, mungkin tidak kerasukan roh jahat, tetapi mungkin ada yang membuat kita, saya dan saudara, begitu cepat kehilangan kontrol diri dan sangat emosional, marah, dan membuat kita segera berpikir negatif dan bertindak agresif. Yaitu jikalau pengalaman yang menyakitkan pada masa kecil kita, ataupun pengalaman buruk yang menjadi luka kita, ternyata meluap lagi, meletup kembali. Apakah saudara hampir selalu kehilangan ketenangan dan kemampuan untuk berpikir sehat, netral, dan jernih bila kelemahan saudara ternyata disentuh, disentil, sehingga saudara kemudian menjadi begitu meledak ketika saudara merasa dihina atau direndahkan, ketika saudara merasa dituduh berbuat sesuatu yang saudara tidak melakukannya, atau saudara diperlakukan tidak adil, atau sesuatu sebab yang lain. Apakah saudara kemudian mengambil pilihan yang salah ketika saudara mengalami kelemahan, saudara disentuh, dipukul, sehingga kemudian saudara jatuh kembali? Apakah kelemahan itu menyangkut soal godaan seks, mendapat kesempatan untuk mengambil uang perusahaan yang bukan hak saudara, berbohong untuk menutupi sesuatu karena saudara minder, atau menjilat atasan untuk supaya karier saudara meningkat dengan cepat, bahkan bila perlu dengan melaporkan dan mengorbankan rekan? Atau ada sesuatu yang lain yang saudara sendiri lebih paham, yang mempermudah, yang memperbudak saudara, dan menyebabkan saudara mengalami situasi yang buruk? Adakah saudara berduka, tertekan, dan menderita? Adakah ketidakberdayaan saudara menghadapi kelemahan yang memperbudak saudara ini? Saudara mendapatkan pertolongan dari saudara seiman yang datang menguatkan maupun berdoa bersama dengan saudara? Ataukah justru ketika saudara mengalami situasi di mana saudara jatuh terpuruk ini, saudara mengalami bahwa saudara ternyata dijauhi,
saudara ternyata tidak dibantu? Adakah saudara mengalami situasi yang buruk ini? Walaupun tidak ada atau belum ada yang tahu, tetapi saudara sadar sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai pelayan, saudara harus menutupi borok saudara ini. Sehingga saudara kemudian harus bersikap munafik. Dan apakah ini menjadi beban bagi saudara? Adakah kita mengalami hal-hal yang buruk yang membuat kita ini merasa rendah diri dan tidak berharga? Dan bahkan ketika orang tahu keberadaan kita, kita pun direndahkan dan ditinggalkan. Tetapi dalam kehinaan yang kita alami, bahkan mungkin berkali-kali kita gagal dan jatuh, membuat kita malu dan merasa tidak layak untuk menjadi anak Tuhan. Mari kita mengingat Maria Magdalena, bahwa kita diterima Tuhan bukan karena kesalehan dan keberhasilan kita mentaati perintah dan larangan Tuhan, tetapi melulu karena Tuhan mengasihi kita, orang-orang berdosa yang hina, yang kita sadar diri kita tidak berharga. Mari kita temukan justru dalam kehinaan, ketika kita mengalami seperti dipermalukan ketika Yesus dipentang di atas kayu salib dan diolok-olokkan dan dihinakan. Kesempatan kita mengalami saat kita dalam kehinaan dan penderitaan justru makin menyadarkan kita betapa berharganya Yesus yang kudus, yang bersedia untuk disalibkan bagi kita orang-orang yang hina dan orang-orang yang tidak berharga. Mari kita hayati seperti yang ditemukan Maria Magdalena. Yesus ternyata bukan seperti orang-orang lain. Yesus tidak memandang hina kita. Sebaliknya, Ia memandang kita dengan kasih yang hangat. Yesus mengasihi kita. Bapa mengasihi kita. Yesus sudah bertindak seperti Bapa di dalam perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak bungsu durhaka yang sudah mempermalukan keluarga dan menghabiskan sebagian harta keluarga, pulang dengan ragu-ragu sebagai gembel yang tanpa martabat. Bukankah sang Bapa yang berlari menjemputnya, membuka tangan untuk memeluknya dan memulihkan martabatnya? Apakah kita merasa diri kita tidak berharga? Yesus tetap menganggap kita ini berharga karena kita adalah buah ciptanya, dan oleh karena kita membawa visi misinya yang Ia percayakan dalam hidup kita, Ia akan membuat hidup kita menjadi baik. Ia membuat hidup kita menjadi pulih. Ia mau membuat hidup kita menjadi berguna, berkat, bahkan memuliakan Bapa. Kiranya pengalaman kita dengan segala keburukan yang ternyata kita alami menolong kita untuk melihat jikalau di tengah-tengah komunitas kita ternyata juga ada saudara-saudara seiman kita yang gagal, yang juga melakukan dosa yang menjijikkan, yang ternyata munafik, yang licik dan dengki melihat keberhasilan orang lain, yang menjadi budak seks, yang memiliki nafsu serakah, nafsu menang sendiri, bahkan yang angkuh dan sombong. Seperti kita, ternyata mereka pun dikasihi Tuhan. Dan seperti kita ditolong dan Tuhan ingin mengubahkan hidup kita menjadi baik dan berkat.
Yesus pun menginginkan hidup mereka menjadi baik dan berkat. Dan seperti Yesus datang dan menolong kita, mungkin kita diutus untuk datang dan menolong mereka. Apakah kita bersedia? Kiranya Roh Kudus menolong kita menyadari apa yang sudah Yesus lakukan dan apa yang Yesus hendak lakukan dengan hidup setiap kita, hidup saya, dan hidup saudara. Tuhan memberkati.